Selamat jumpa lagi bersama saya Yohanes Subiarto. Video kali ini saya beri judul Bagi Allah Tidak Ada Yang Mustahil. Judul ini saya ambil dari kata-kata malaikat Gabriel kepada Bunda Maria, seperti tertulis dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 37. Di dalam perikop Injil Lukas yang lebih panjang, pasal 1 ayat 26 sampai 38, kita diberitahukan tentang pemberitahuan tentang kelahiran Kristus. Kita diberitahukan mengenai inkarnasi dan bagaimana dikandungnya juru selamat. Gabriel yang sama, malaikat yang sama yang diutus kepada Zakaria untuk memberitahukan rencana Allah mengenai kelahiran putranya Yohanes, juga diutus kepada Maria. Maria tinggal di Nazaret, sebuah kota di Galilea, sebuah sudut terpencil di daerah Galilea. Saudara-saudari, salam malaikat Gabriel mengejutkan Maria. Salam, hai engkau yang dikaruniai. Sapaan ini dimaksudkan untuk membangkitkan sesuatu di dalam diri Ibu Maria, yaitu tentang harga dirinya sendiri dan pengharapan akan kabar yang luar biasa dari Allah. Ketika Maria melihat malaikat itu serta kemuliaan yang mengelilinginya, Maria menjadi terkejut. Terlebih lagi ketika ia mendengar perkataan malaikat itu, ia bahkan bingung dan tidak merasa dirinya layak menerima dan dijanjikan hal-hal sebesar itu. Karena itu ia lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Apakah asalnya dari sorga atau dari manusia? Apakah salam itu untuk menyenangkan hatinya? Ataukah ada hal penting dan berharga di dalam salam malaikat itu? Malaikat berhenti sejenak untuk memberikan kesempatan kepada Maria untuk berpikir. Namun ketika memperhatikan bahwa hal ini hanya membuat Maria semakin bingung, ia meneruskan pesannya, "Jangan takut, hai Maria. Aku tidak bermaksud apapun selain ingin meyakinkan engkau bahwa engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah lebih daripada yang engkau pikirkan." Saudari-saudara yang terkasih, meskipun Maria seorang perawan, ia memperoleh kehormatan untuk menjadi seorang ibu. Kata malaikat, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau harus memberinya sebuah nama, hendaklah engkau menamai dia Yesus." Meskipun Maria hidup dalam kemiskinan dan tidak dikenal, ia akan memperoleh kehormatan menjadi ibu Sang Mesias. Anaknya akan dinamai Yesus, Sang Juru Selamat, seseorang yang sangat dibutuhkan dunia ini. Anak laki-laki itu
akan sangat dekat terhubung dengan dunia atas. Ia akan disebut anak yang maha tinggi karena asalnya dari Allah yang adalah maha tinggi. Ia juga akan sangat ditinggikan di dunia ini, karena meskipun dilahirkan dalam keadaan yang paling hina dan tampil sebagai seorang hamba, Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Pertanyaan yang diajukan Bunda Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Bagaimana mungkin aku sekarang mengandung seorang anak karena aku belum bersuami? Jawaban yang diberikan malaikat Gabriel sangat mengejutkan. Maria akan mengandung oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus disebut sebagai kuasa Allah yang Maha Tinggi. Maria tidak perlu mengajukan pertanyaan mengenai cara atau bagaimana hal itu akan dilakukan, karena Roh Kudus sebagai kuasa Allah yang Maha Tinggi akan melakukan hal itu di dalam dirinya. Iman Maria, saudara-saudari, semakin diperkuat lagi ketika diberitahu bahwa Elizabeth, sepupunya, meskipun sudah tua umurnya, juga sedang mengandung seorang anak laki-laki. Inilah saatnya dimulainya masa keajaiban, dan karena itu jangan terkejut. Allah biasa melakukan keajaiban demi keajaiban. Engkau akan melakukan juga pekerjaan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Tidak ada firman yang tidak masuk akal bagi kita, selama tidak ada pekerjaan yang tidak mustahil bagi Allah. Maria menunjukkan kesadaran dan kepercayaannya bahwa Allah memiliki rencana yang indah dan bahwa tidak ada hal yang mustahil bagi Allah. Saudara-saudari, penerimaan Maria yang tulus atas kehendak Allah bagi dirinya dan kesukarelaannya sebagai hamba yang percaya kepada kekuasaan atau otoritas ilahi dinyatakan melalui pengakuan Maria yang terkenal. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Tuhan, aku siap melayanimu, di bawah perintahmu untuk melakukan apa yang engkau perintahkan. Maria tidak keberatan untuk menanggung bahaya yang bisa merusak pernikahannya dan mencemarkan nama baiknya, juga nama baik Yusuf. Sebaliknya, ia menyerahkan masalah tersebut kepada Allah, serta berserah penuh pada kehendak Allah. Sebagai orang yang percaya, yang menantikan karunia Allah, ia tidak hanya puas dengan kebenaran berita itu, tetapi mengharapkannya dengan rendah hati agar terpenuhi. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Seperti Maria, kita harus mengarahkan hasrat kita, pikiran kita, kehendak kita sesuai firman Allah, dan mendasarkan harapan kita di atas
kehendak Tuhan sendiri. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara-saudari yang terkasih, Maria menyerahkan diri sepenuhnya, total kepada kehendak Allah dan mempercayai tuntunannya. Dengan sukarela ia menerima baik kehormatan maupun celaan yang akan dialaminya. Karena menjadi ibu dari anak yang kudus ini, kita dituntun untuk mengikuti teladan Maria dalam hal ketaatan, kasih kepada Allah, iman kepada firman-Nya, dan kesediaan untuk taat kepada Roh Kudus, penyerahan diri yang total kepada kehendak Allah, dan kesetiaan kita kepada gereja Katolik dan sakramen-sakramen di dalamnya. Taat melakukan kehendak Allah tidak selalu mudah, saudara-saudara. Kadang-kadang Allah meminta kita melakukan sesuatu di luar rasio kita. Karena itu kita melihat banyak orang yang lebih suka hidup menurut kehendaknya sendiri daripada hidup menurut kehendak Allah. Hal berbeda kita saksikan dalam diri Bunda Maria hari ini. Sebuah keteladanan yang tidak masuk akal menurut manusia, tetapi malaikat Gabriel menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Respon Maria, jawaban Maria sungguh luar biasa. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Sebuah sikap tunduk dan berserah yang total dan tidak memperhitungkan harga dirinya sendiri. Mari kita bertanya, apa hambatan yang sering kita alami ketika harus menyerahkan seluruh diri kita kepada kekuasaan Allah? Hambatan utama, saudara-saudari, adalah adanya keraguan, ketakutan, dan ketidakpercayaan, ego dan keinginan pribadi kita yang lebih besar daripada kekuasaan Allah. Keraguan adalah hantu yang membuat kita jauh dari keyakinan akan penyelenggaraan Allah. Bunda Maria telah menjadi contoh bagaimana kita bisa menerima kehendak Allah tanpa keraguan, tanpa penolakan. Oleh karena itu, mari kita melepaskan ketakutan dan keraguan yang sering datang menghantui kita, dan yakinlah bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil.